Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami ingin mempresentasikan pemanfaatan enzim dalam produk sari roti di pasar Indonesia. Tentunya saya tidak sendiri dalam mempresentasikan ini, melainkan dibantu oleh teman-teman saya, yaitu Muhammad Saiful Ilhami Rasdi, yaitu saya sendiri, kemudian ada Nurlina, Claudia Anastasia, Febri Suryanto, serta Karisma Putri Diana. Mungkin dari kalian udah tahu tentang produk sari roti. Industri roti di Indonesia berkembang sangat pesat dan meningkatnya permintaan konsumen akan produk roti yang berkualitas. Nah, salah satu inovasi penting dalam industri ini adalah penggunaan enzim dalam pembuatan roti. Enzim berfungsi untuk memperbaiki kualitas adonan dan memperbaiki roti dengan tekstur, aroma, serta daya tahan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada mekanisme kerja enzim dalam adonan roti. Yang pertama itu ada enzim amilase dalam fermentasi roti. Enzim amilase itu mengubah pati menjadi maltosa dan glukosa. Glukosa itu digunakan oleh Saccharomyces cerevisiae atau ragi roti dalam glikolisis menghasilkan ATP dan etanol. Gas CO2 yang dihasilkan membuat adonan mengembang dan menghasilkan pori-pori pada roti. Glukosa dan glikolisis itu menghasilkan 2 etanol dan 2 CO2. Yang kedua itu ada enzim protease dalam memodifikasi gluten. Gluten itu memberikan struktur pada roti. Akan tetapi kalau terlalu banyak, gluten bisa membuat adonan roti terlalu keras. Gluten terdiri dari gliadinin dan glutenin, dua protein yang membentuk jaringan elastis. Protease mengurangi kekuatan gluten dengan memotong rantai polipeptida, menghasilkan adonan lebih elastis dan mudah dibentuk. Yang ketiga itu ada enzim lipase dalam peningkatan tekstur dan aroma. Enzim lipase itu memecah lemak menjadi senyawa volatile yang meningkatkan aroma roti. Produk hidrolisisnya juga bertindak sebagai emulsifier, membuat tekstur lebih halus dan seragam. Keunggulan penggunaan enzim pada sari roti. Pertama, meningkatkan kelembutan. Kombinasi enzim protease dan lipase menghasilkan roti dengan tekstur lebih lembut dan elastis. Enzim seperti amilase membantu memecah pati menjadi gula sederhana yang kemudian difermentasi oleh ragi yang kemudian difermentasi untuk menghasilkan gas CO2 sehingga roti menjadi lebih empuk dan mengembang. Yang kedua, memperpanjang umur simpan. Enzim glukoamilase dan lipase dapat membantu memperlambat pengerasan roti dengan menjaga kelembapan dan mengurangi retrogradasi pati, pengerasan akibat perubahan struktur pati. Yang ketiga, meningkatkan warna dan aroma. Enzim seperti protease membantu memecah protein dalam tepung, menghasilkan senyawa yang memberikan aroma dan warna coklat keemasan pada saat roti dipanggang, reaksi Maillard. 4. Meningkatkan kekenyalan dan struktur. Enzim silanase dan hemiselulase membantu memperbaiki struktur gluten dalam adonan sehingga roti menjadi lebih elastis dan tidak mudah rapuh. Yang kelima, terakhir, mempercepat fermentasi. Enzim maltase dan invertase membantu mengubah pati menjadi gula yang lebih cepat difermentasi oleh ragi sehingga proses fermentasi menjadi lebih efisien. Dengan penggunaan enzim, produsen seperti sari roti bisa menghasilkan roti yang lebih lembut, tahan lama, dan berkualitas tinggi tanpa harus bergantung pada bahan tambahan sintetis. Penggunaan enzim dalam produksi sari roti memberikan keuntungan signifikan dalam kualitas dan efisiensi. Namun perlu dipertimbangkan potensi dapat negatif dan biaya terkait. Penelitian dan pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk memaksimalkan manfaat enzim, mengurangi risiko, dan menjamin keamanan produk bagi konsumen. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan pengucapan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.